Garuda Shield 2022, latihan gabungan militer terbesar antara Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat akan menggelar latihan gabungan bersama yang disebut Garuda Shield 2022, yaitu latihan gabungan militer terbesar berkekuatan 4.000 tentara. Latihan militer yang bertujuan menghilangkan kekhawatiran akan keretakan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat atas investasi Cina yang tumbuh di negara Asia Tenggara. Negara-negara Indo-Pasifik di Samudra Hindia dan Pasifik saat ini menghadapi peningkatan permusuhan antara Cina dan Amerika Serikat. Kedua negara adidaya itu meningkatkan pertarungan diplomatik di kawasan yang penting secara geopolitik itu. Indonesia sendiri mempertahankan netralitas di tengah persaingan, yang mencerminkan ideologi kebijakan luar negeri, bebas dan aktif, sejak merdeka. Latihan militer rencananya akan dijadwalkan mulai 1 Agustus hingga 14 Agustus itu akan melibatkan lebih dari 4.000 personel pasukan, baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan pasukan khusus. Garuda Shield 2022 akan jadi latihan perang terbesar di Asia Pasifik. Latihan ini bakal menyita perhatian negara-negara benua Asia. Materi latihannya pun beragam. Mulai dari intelijen, komunikasi antar cabang angkatan bersenjata alias interoperabilitas, serangan udara hingga pendaratan amfibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hai Sofilin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu untuk menyampaikan topik-topik yang aktual dan juga hangat. Insya Allah pada kesempatan siang ini kita akan membahas tentang tulisan Bapak M. Rizal Fadilah, itu tentang kehadiran pasukan Amerika yang di Indonesia, mungkin sejauh mana mereka punya tujuan ke Indonesia dan juga kira-kira fungsinya untuk apa. Baik Pak, menyangkut tulisan Bapak, mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang kira-kira tulisan Bapak ini substansinya kemana Pak? Terima kasih. Baik, saya kira kalau tulisan itu merespon rencana ya, agenda latihan bersama, latihan gitu, bersama antara TNI AD kita dengan US Army ya, Amerika gitu kan, untuk kesekian kalinya. Iya. Ini kan kalau yang sekarang tahun 2022 itu yang ke-16, kemarin 2021 yang ke-15 gitu. Itu kerjasama, tapi ternyata bukan hanya dengan Amerika gitu. Ada 14 negara yang ikut bergabung, antara lain negara-negara ASEAN, tuh ada juga Inggris, ada Kanada, ada Australia, ada Jepang, ada Korea Selatan, yang bisa disimpulkan itu bloknya Amerika. Blok Amerika, ya. Amerika gitu. Nah, ternyata juga yang unik gitu. Kalau 2021 disebut terbesar itu. Gitu, mengambil tempat lokasi di 3, di Batu Raja gitu kan, di Makalisung, kemudian juga di Ambarawang, dari Sumatera Selatan, kemudian di Kalimantan dekat IKN, dan satu lagi di Manado tidak salah, Sulawesi Utara. Itu. Kalau yang sekarang ini fokusnya gitu di Kepulauan Natuna. Itu. Jadi, nah ketika bicara Natuna ini menyangkut Laut Cina Selatan. Betul. Ya. Jadi ini adalah show of force Amerika dengan bloknya, gitu kan, seperti mau bantu Indonesia, gitu kan, tapi sebenarnya ingin membangun persekutuan untuk melawan ambisi atau hegemoni Cina atau klaim atas Laut Cina Selatan, gitu. Jadi substansinya adalah bahwa ini menjadi penting, gitu, kita baca Amerika datang, gitu kan, dan dengan jumlah yang besar, dengan latihan yang besar untuk secara geopolitik itu kan berpengaruh terhadap konflik dengan Cina. Jadi, nah kalau ada yang pernah kita diskusikan, Pak Jokowi berangkat ke Cina, tapi sebenarnya di kita sendiri ada hajatan dengan Amerika. Jadi itu menarik gitu. Itu menarik gitu lah. Pak, kalau misalkan dilihat dari kepentingan global ya Pak ya, kepentingan global, memang di sini kan Amerika dengan Cina kan memang itu istilahnya selalu ada konfrontasi gitu. Betul. Dan Indonesia di sini posisinya kan sebenarnya untuk saat ini Pak ya, itu lebih condong ke Cina atau lebih ke Amerika Pak? Ya, kalau dari sisi kepentingan pemerintah yang pragmatis gitu kan, kekinian ke Cina. Gitu. Alasannya investasi, alasannya juga kebutuhan ekonomi gitu kan dan sebagainya. Karena kita juga punya kesepakatan
Belt Road Initiative BRI atau OBOR, One Belt One Road kan tuh, dan Pak Luhut itu sebagai dubes kepentingan Cina atau kaki tangan. Kepentingan Cina. Memang ada di media mereka mengatakan bahwa seolah-olah dutanya itu ada Luhut, Pak Luhut. Jadi bukan rumor, ada juga dokumen Kementerian Luar Negerinya. Nah, oke, itu dari situ. Dan itu dia bersemangat kan untuk bekerja sama dengan Cina itu. Sehingga pertanyaan tadi, kemana gitu kita, nampaknya ke Cina ini lebih dominan gitu kan. Dari segi pemerintah, rakyat gitu kan tidak suka, itu rakyat tidak suka karena Cina itu tadi gitu kan bukan hanya sekedar menggelontorkan uang, ekonomi, tapi ada penjeratan itu. Sehingga mereka kalau lihat dari konflik global ini, bisa saja dia lebih bisa merayat lebih dekat ke modelnya Amerika. Ini ada ASEAN gitu kan, ada Jepang, ada Korea Selatan yang juga sudah banyak membantu kepentingan ekonomi kita di bidang investasi dan sebagainya gitu kan. Bisa jadi ini ada saya melihat ada dua kepentingan pemerintah, kepentingan rakyat gitu, dan itu dua-duanya sedang dijalankan. Wujudnya TNI gitu ya, Pak Andika gitu kan. Ya langsung berhubungan dengan Mark Milley ya, dia kepala stafnya gitu, sama lah tertinggi militernya Amerika. Sudah bertemu, kunjungan dia ke sini gitu kan. Dulu tahun 2021 Andika Kasad gitu kan, ini TNI AD ini dengan US Army kan gitu. Gitu dengan jumlah ada negara terlibat tapi tidak sebanyak ini gitu. Jadi sekarang ini makanya unik ini gitu. Tahun 2022 ini unik. Ya, ketika juga masyarakat sedang banyak gelisah mengenai cara kepemimpinan pemerintahan Jokowi. Dan akhirnya unik lagi, Jokowi lagi ini ada Amerika, dia ke Cina. Karena apa Pak? Begini, dulu waktu tahun 2021 setelah latihan bersama ini selesai gitu kan, itu Cina protes. Jadi Cina bikin nota protes. Indonesia kecewa dia katanya, kenapa Indonesia melakukan latihan bersama dengan Amerika? Nah mungkin sekarang juga protes lagi. Sebelum protes datengin dulu itu Hampura gitu kan, SIM kuring gitu. Mohon maaf gitu. Mungkin gitu. Kita nggak tahu apa kan. Karena yang dibicarakan juga bukan hanya ekonomi, ternyata ada masalah-masalah global itu, soal kawasan dan sebagainya dengan Cina. Yang itu nggak terberitakan sampai sekarang. Terberita di media-media yang saya baca hari ini itu soal ekonomi saja gitu. Tapi bagaimana konteks Laut Cina Selatan, bagaimana Cina mensikapi gitu, dan Indonesia mau memerankan apa, nggak jelas. Jadi kalau menurut pengamatan Bapak, latihan sekarang ini sebenarnya lebih mengarah apa ya, untuk mengimbangi apa ya, mengimbangi terhadap dominasi Cina di Indonesia gitu. Tapi Pak, boleh Bapak menjelaskan sedikit tentang sebenarnya dominasi Cina di Indonesia seberapa bahaya sekarang ini Pak? Sudah kan kalau TNI biasanya kan hubungannya dengan pertahanan negara ya Pak ya, hubungan dengan kedaulatan seperti itu. Ini sebahaya apa yang sudah sekarang terjadi Pak? Iya, bahaya. Artinya kalau menurut saya TNI udah mencium ada bahaya. Bahaya yang berhubungan dengan kedaulatan yang dikaitkan dengan aspek teritorial. Nah, betul. Gitu kan, karena dia sangat berhubungan dengan itu. Walaupun sistem pertahanan kita itu sistem hankam rata dan memang rakyat yang ikut serta kan gitu. Dan tentara itu tentara pejuang dan tentara rakyat, jadi pastilah dia juga mendengar aspirasi rakyat itu untuk bersikap gitu. Mungkin kalau kepentingan Cina yang dominan itu yang dipegang oleh kebijakan pemerintah itu kuat sebenarnya, kalau kuat gitu kan, mungkin tidak akan terjadi ini, bisa ditunda. Nah, dan itu mungkin tidak menganggap bahaya itu kan, tapi ini intens sekali. Dulu bulan Agustus juga Pak, Agustus 2021, setahun kemudian kita latihan bersama lagi gitu, tanpa jeda tahun ini, intens ini gitu kan. Sekarang 22, habis 23, 24, yang jelas 24 sudah berhenti, atau mau terus lagi. Ini kemana gitu kan arahnya itu kan. Artinya warning, kalau menurut saya ini warning bahwa dominasi Cina harus dilayani, harus dilawan, dan mungkin sampai kualifikasi bahaya. Bisa dibaca gini nggak Pak? Misalkan dengan adanya latihan ini sekarang, ini tadi ya, ini sebenarnya peringatan kepada Cina, jangan main-main dengan Indonesia gitu. Dan artinya Cina itu tidak akan begitu mudah masuk ke Indonesia. Bisa dibaca gitu seperti itu. Iya,
yang baca kita. Oh, gitu. Yang baca. Kalau ya, kita yang baca. Tapi kalau yang bacanya Pak Jokowi mungkin lain. Makanya dia ke Cina berangkat, gitu kan, berangkat ke Cina. Itu ada hubungan. Kalau saya yakin ada hubungan. Gitu. Karena apa? Karena dulu, gitu, Latma tahun 2021 ditegur. Bahasa kalau sedikit tulisannya ditampar itu Pak Jokowi ditampar Cina. Nah, sekarang latihan lagi, ditampar lagi pasti gitu kan. Makanya dia berbicara apa gitu kan tentang fenomena latihan bersama dengan Amerika ini yang besar-besaran gitu. Jadi warning, warning. Tapi warningnya bukan warning pemerintah. Saya pikir memang kunjungan Jokowi kemarin itu memang utamanya Cina, Pak. Jadi Jepang sama Korea sebenarnya hanya kamuflase. Ya supaya kelihatan tidak terlalu mencolok bahwa terlalu berkiblat ke Cina maksudnya gitu. Iya. Kalau saya membacanya malah ke Cina itu karena ada Amerika. Gitu ya. Iya, karena ada Amerika. Jadi ini tadi soal kawasan kepentingan. Menarik, Pak. Tapi sebenarnya ini menjadi warning pemerintah kita. Janganlah terlalu erat dengan Cina, jangan terlalu dekat karena gaya Cina beda gitu dalam konteks kerjasama yang berhubungan dengan ekonomi. Gitu. Jadi memang Pak, kalau saya amat itu rejim Jokowi itu istilah bahasa Jawanya jor-joran Pak ke Cina itu. Nah, ini ada bahaya Pak, bahaya bagi yang bersangkutan. Kalau ke Cina tadi Indonesia ngadakan latihan begini kan dia ditampar, plok, aneh naonan. Kenapa nggak bisa mencegah? Gimana wibawamu? Gitu, nggak bisa nunda setahun dan sebagainya lah. Gitu kan. Nah, dari sisi Amerika, naonan ke Cina. Apa-apaan ke Cina, ya kan? Kalau kita mau kerjasama, gitu kan militer, mungkin juga nanti kan berdampak ke kerjasama ekonomi, kerjasama yang lain. Nggak usah ke Cina dong, dengan kita ngobrol. Jadi kejepit. Iya, kesana salah, kesini salah. Akhirnya begitu, Pak. Itu kesana salah, kesini salah. Gitu kan? Itulah ciri orang yang tidak punya pendirian. Itu risikonya begitu. Mudabdabina baina zalik. Baina zalik gitu kan. Mudabdabina baina zalik. Jadi dia ragu sana sini. Akhirnya dari sana tidak dipercaya, dari sini tidak dipercaya. Itu begitu kejadian. Saya pikir memang kan di akhir-akhir ini Pak, Allah akan tunjukkan Pak, belang-belang. Iya, kita orang beriman pakai kacamata agama kan, itu melihatnya. Insya Allah gitu kan. Tadi itu Pak kembalinya akan ada saah, ada momen gitu tentang satu perubahan gitu. Makanya nggak bisa kita baca kasat mata. Oh kuat, ini semua, tidak peduli dan semuanya. Biar aja gitu dalam konteks hukum sunatullahnya. Itu menjadi sebab nantinya itu untuk tadi. Memang dari sisi rakyat sebenarnya latihan kemarin itu boleh dikatakan itu berita baik. Supaya di sana harus perhitungan gitu. Jangan terlalu pengen menguasai Indonesia. Ini ada lawannya di sini. Itu rakyatnya Pak Haji Solihin. Ya baik. Ya cukup Pak. Terima kasih. Sampai di sini saja pertemuan kita. Mudah-mudahan kita akan membahas di topik-topik yang lain. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.